atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang bisa diikut apa ikut memeriahkan kegiatan Kosa Bangsa ya Bapak ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang Mama-mama semuanya. Selamat siang kami haturkan ya. Eh, Pada hari ini kita sepakat ya untuk eh, mempelajari bagaimana kita mengenali eh, sehat pada ayam yang kita miliki ya. Kemudian bagaimana apa yang bisa terjadi pada ayam-ayam ibu-ibu, bisa kemungkinannya ada gangguan penyakit begitu ya, sehingga kita yang paling pokok itu bisa mengenali gejala-gejalanya. Jadi sebenarnya eh, penyakit pada ayam itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Ya. Antara lain bisa karena agen infeksi. Agen infeksi itu bisa berupa karena bakteri, karena virus, atau karena parasit ya. Kemudian bisa juga karena keadaan lingkungan, kemudian manajemen pemeliharaan ya. Jadi kemungkinan pula ya ada faktor-faktor yang lain, pakan terutama ya. Pakan yang mungkin kurang memenuhi gizinya. Jadi sepertinya seperti pada manusia juga. Jadi ayam itu juga memiliki kemampuan ya untuk bisa berproduksi lebih bagus ya dengan adanya sehat. Jadi sehat itu merupakan kunci kesuksesan ya pada pemeliharaan ayam ini. Jadi eh, untuk itu akan saya share ya berbagai macam jenis penyakit yang mungkin akan mengganggu pada kesehatan ayam-ayam mama-mama sekalian. Jangan bakteri. Hmm. Hmm. Ya kita share dulu ya untuk penyakit yang mungkin mengganggu pada ayam-ayam mama sekalian. Ini yang sering terjadi itu karena bakteri atau kuman. Yang pertama itu kolera unggas. Kalau kita apa istilah lain ya, bahasa Inggrisnya itu vowel kolera. Nah, kolera unggas ini disebabkan oleh bakteri ya. Bakterinya ini ya memiliki eh, kemampuan yang bisa menyebabkan penyakit yang kita sering sebut sebagai diare hijau ya. Jadi ini penyakit ini sangat menular baik pada unggas yang dipelihara maupun unggas liar. Angka kematian bisa mencapai ya 50% pada itik ya, pada kalkun juga peka sekali bisa 50%, tapi pada ayam angka kematiannya lebih rendah ya, antara 10 sampai 20%. Kerugiannya apa? Kerugiannya itu sering terjadi kematian, kemudian penurunan berat badan, dan juga produksi telur pada ayam-ayam petelur. Penyebabnya seperti saya sampaikan tadi, yaitu bakteri Pasteurella multocida. Ya, eh, bakteri ini sebenarnya bisa diatasi dengan pemberian desinfektan yang cocok. Ya, untuk yang cocok itu misalnya Cresol 3%, Phenol 1%, dan bisa NaOH
0,5%. Namun ini nanti bisa kita upayakan dengan diganti desinfektan yang kimia ini bisa kita ganti dengan menggunakan herbal. Jadi kita semua ya kita sepakati semua nanti akan menggantikan zat-zat kimia termasuk antibiotik, kemudian desinfektan kita ganti dengan herbal karena ini akan lebih aman. Hingga nanti pada season kedua nanti kita buat formula resep-resep dari herbal yang bisa berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab ini. Kemudian bisa untuk membersihkan kandang dengan desinfektan yang kita ganti desinfektannya juga dengan ramuan herbal. Atau kita sebut bisa juga jamu ya. Kalau jamu itu untuk diberikan kepada ternak, tapi kalau desinfektan itu tidak bisa digunakan untuk ternak. Itu ada perbedaannya ya. Karena sama-sama misalkan dari herbal, tapi kerjanya sangat kuat dan desinfektan ini bisa ya berefek negatif pada ternak. Jadi kita harus bedakan antara formulasi untuk ternak dan formulasi herbal untuk menyemprot kandang. Ya. Hewan yang peka untuk penyakit ini, bawal kolera atau kolera pada ayam, ini ayam, kalkun, itik, angsa pun bisa ya terkena terserang penyakit ini. Ayam dewasa petelur ya yang kira-kira umur lebih dari 6 minggu ini lebih sering ya terjadi pada umur lebih dari 6 minggu daripada ayam yang muda. Inilah kekhasan dari bakteri penyebab ini senang menyerangnya pada umur ayam yang lebih lebih tua ya lebih dari 6 minggu lah. Kira-kira berarti di atas 1,5 bulan. Nah, broiler itu juga bisa diserang. Nah, kalau penularannya secara langsung atau tidak langsung ya bisa lewat pakan. Jadi bakteri ini mencemari pakan, mencemari air minum, mencemari ya mungkin alat-alat ya yang lain misalkan alat pakannya ya, alat pakan maksud saya. Nah, ini bisa terkontaminasi ataupun tercemari oleh bakteri ini sehingga bisa kemudian eh, akan menyebabkan ternak ataupun ayam yang kita pelihara bisa terkena. Gejala klinisnya yang penting adalah ya, jadi eh, ada istilahnya gejala klinis yang cepat ya. Jadi penyakit itu berjalan sangat cepat namanya perakut. Kemudian ada yang cepat namanya akut. Kemudian kalau yang kronis ini agak lama perjalanan penyakitnya. Nah, ini nanti kita lihat gejala klinisnya apa yang bisa kita bisa lihat perhatikan. Misalnya di sini seringkali terjadi kelumpuhan ya. Karena infeksi bakteri ini bisa menyerang bagian tengah ya ataupun bagian tengah dari telinga ya. Sehingga ini akan mengganggu syaraf, kemudian kita akan dapati dia akan lumpuh. Kemudian juga terjadi tortikalis itu kayak leher terpuntir ya. Nah, leher terpuntir bisa terjadi eh, pada penyakit ini ya. Kemudian ada suara ngorok ya, kemudian bisa mati ya, kemudian bisa ke ungu kebiruan ya pialnya atau jenggernya. Tapi ini banyak kasus penyakit-penyakit lain juga akan memiliki gejala yang mirip. Sehingga seringkali kita harus buka bedah bangkai untuk memastikan ya, untuk memastikan perbedaan, untuk membedakan dari gejala klinis penyakit satu dengan penyakit lainnya. Jadi seringkali kita eh, temukan ayam mati ataupun ayam yang hidup kita sengaja untuk disembelih, dibuka, dilihat bagian organ dalamnya sehingga kita akan membedakan antara eh, penyakit
satu dengan penyakit lainnya, ya, karena kadang gejala klinisnya sama, tetapi eh, setelah kita Buddha bangkai itu akan terjadi perubahan yang berbeda. Nah, itulah nanti kita bisa membedakan dari perubahan setelah kita buka si bangkai ayam yang mati atau sengaja buka, ya, kita seksio, kita buka untuk mengenali perubahan organ-organ dalamnya. Nah, ini contohnya yang paling umum gejalanya ini adalah pial membesar seperti ini. Jadi pialnya membesar, ya. Kemudian ini bakterinya kalau kita di bawah mikroskop itu bakterinya seperti ini, ya. Jadi, nah seringkali juga ini terjadi leher tortikalis seperti ini. Nah, leher tortikalis ini bisa terjadi juga di ND, ya. Maka untuk membedakannya itu bisa kita bedakan, ya, dari bedah bangkai. Nah, ini lebih jelas lagi, pialnya bengkak seperti ini, ya, bengkak pada pial. Kalau kita buka itu isinya kayak perkejuan, ya, nanah yang membeku, ya, jadi padat. Nah, ini perubahan pasca matinya yang membedakan dengan ND. Kalau tadi gejala klinisnya kan sama, ya, ND itu juga ada tortikalis, ya, artinya leher terbuntir, ya. Nah, tapi untuk membedakannya dengan kolera ini, pada kolera hatinya belang-belang seperti ini, ya. Jadi gejalanya sama dengan ND, misalnya tadi terlihat adanya leher terbuntir, tapi kita harus buka lagi untuk memastikan ini ND atau kolera, ya. Nah, maka kita buka, ada kekhasan, ya, untuk hatinya itu belang-belang. Kalau kolera artinya belang-belang. Ya, jadi bisa membedakan dengan ND. Lanjut pencegahannya apa, ya? Pencegahannya itu kita harus membersihkan kandang. Jadi kandang itu harus bersih, ya. Kemudian dengan cara apa? Kita bersihkan setiap hari, ya, dari kotoran-kotoran. Baru kita sesekali, mungkin seminggu 2 kali kita semprot dengan desinfektan. Cuman desinfektan nanti yang kita gunakan yang bagus adalah eh, yang aman, ya. Nanti kita pakai menggunakan ramuan herbal. Jadi sekarang berbasis herbal semua, ya, Bu, atau jamu, ya. Jadi kita untuk menghindari penggunaan eh, zat-zat kimia, ya. Juga ini kalau zat kimianya bisa pakai sulfa, ya, kemudian siklin itu bisa kita menggunakan obat kimia. Cuman obat kimia itu ada resikonya, terutama antibiotik itu, ya, efek negatifnya sangat banyak. Sehingga kalau bisa kita menggunakan herbal. Ya, jadi itu kenapa kok kita harus kembali ke sedang potensi di tanah air kita sangat banyak ragam herbalnya yang bisa menggantikan penggunaan antibiotik yang kimia tadi. Karena, ya, antibiotik yang bersifat kimia itu negatifnya sangat banyak, ya. Jadi dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kanker, ya, alergi, ya, untuk ke manusianya, ya. Kemudian ada residu antibiotik ada di dalam telur, daging, ya, yang kita makan. Nah, nanti efeknya negatif itu kalau kita memakan produk peternakan, misalkan daging, telur, jeroan, itu yang mengandung antibiotik, residu antibiotik, nanti berakibat, ya, pada manusia itu berupa gangguan gangguan kesehatan, ya. Yang kedua senot, ya, mungkin ibu ibu mama-mama itu sering kali, ya,
sudah banyak tahu tentang senat ini ya, karena ini merupakan penyakit ranking kelima setelah CRD, CRD kompleks, kolibasilosis maupun koksidiosis. Nah, yang kelimanya itu adalah senot ya. Jadi nanti kita bahas tentang CRD ya. Nah, kemudian menyerangnya senot atau ini ya, penyebabnya juga bakteri namanya Haemophilus paragallinarum. Dia menyerang saluran pernapasan. Ya, jadi bakteri ini kekhasannya menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian hewan pekannya ternak apa saja? Ya bangsa unggas termasuk ayam. Ya, ayam itu termasuk yang paling peka terhadap penyakit ini. Ya, penularannya bisa secara langsung atau tidak langsung. Kalau ya secara langsung ya menular dari penderita satu, kemudian menular ke ternak yang lain yang sehat, yang misalnya ada dalam satu kandang. Ya. Kemudian tidak langsung itu bisa lewat air minum, lewat pakan, ya, lewat udara, ya, di mana udaranya itu mungkin ya kebersihannya kurang sehingga bakteri ini bisa hidup di kandang, kemudian di udara dalam kandang maupun sekitar kandang. Ya, sebenarnya kematiannya itu tidak terlalu tinggi, tetapi angka sakitnya itu mencapai 80%. Ya, yang paling khas gejalanya itu mama-mama bisa lihat mukanya itu bengkak, ya. Jadi muka ayam itu bengkak, kemudian ada ngorok, ya. Kemudian bernapasnya lewat mulut, ya, karena ada sumbatan di dalam saluran pernapasan yang kemudian akan dari yang encer kemudian menjadi kental. Ya. Kemudian terlihat cairan air mata ya. Air mata, cairan dari mata itu bukan air mata ya, cairan dari mata itu akan keluar ya. Nah, gejala ini mirip dengan kalau ditemui pada infeksius bronkitis. Ini juga penyakit pernapasan juga, tapi disebabkan virus. Kemudian ILT infeksius laringotracheatis ini juga disebabkan karena virus. Jadi kalau snot itu disebabkan oleh bakteri, tetapi ada gangguan pernapasan lain ya, tapi disebabkan oleh virus ya. Nah, kemudian ini Mama bisa lihat mukanya dari ayam ini bengkak, ya, karena ada rongga di bawah mata itu di situ banyak eh, nanah, ya, yang kemudian nanahnya nanti mengental. Jadi seperti keju juga kalau kita buka, ya. Nah, ini muka akan terlihat bengkak, ya. Karena ada rongga di bawah mata ya. Ini terisi oleh cairan ya berupa nanah yang nanti mengental. Nah, ini kalau kita buka rongga di bawah mata itu ini akan terlihat ada perkejuan. Jadi nanahnya sudah mengental. Nah, inilah yang nanti mengganggu jadi terjadi gangguan pernapasan. Nah, kalau pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, ini pengobatannya memang dengan antibiotik ya. Nah, tapi sekali lagi nanti kita menggantikan ya antibiotik ini kita ganti pengobatannya dengan menggunakan herbal. Cuman kekurangannya herbal itu kalau penyakitnya sangat berat ini eh, apa kurang kurang bisa ya kemampuannya untuk mirip dengan antibiotik yang kimia. Jadi kita menggunakan herbal kalau keadaan penyakit itu tidak terlalu berat, ya. Sehingga kita dengan herbal kita bisa lebih baik mencegahnya, ya, mencegahnya artinya bisa kita berikan ya herbal itu
dalam pakannya. Kemudian desinfektan kita bisa gunakan setiap saat di untuk menyemprot kandang kita setelah kandang dibersihkan. Nah, jadi di situ eh, sifatnya sebagai tindakan pencegahan, ya. Nah, kemudian untuk khusus untuk penyakit ini, ya, itu penyakit snot sudah ada vaksinasinya. Nah, mungkin nanti ke Pak apa Pak Rusli ya, mungkin yang memberikan tentang ini ya pada manajemen pemeliharaan ya. Jadi eh, biasanya yang dibuat vaksin itu adalah eh, yang kita gunakan vaksin itu hanya untuk penyakit-penyakit virus yang tidak ada obatnya. Jadi penyakit virus itu tidak ada obatnya, hanya bisa dilakukan pencegahan melalui vaksinasi. Ya, tapi untuk snot ini karena snot itu sangat ini ya, sangat mengganggu ya, artinya secara ekonomi itu menyebabkan kerugian yang besar ya, sehingga sudah ada vaksin yang diciptakan untuk mencegah penyakit snot. Nah, vaksinasi pertama umur 5 sampai 6 minggu, vaksinasi kedua umur 15 sampai 12 minggu. Ya, jadi kalau vaksin itu kayak penyakit virus itu tidak bisa digantikan ya. Jadi memang harus dilakukan vaksinasi. Ya, nah, ini contoh antibiotik yang bisa dipakai untuk mengatasi senot, norfloxacin, enrofloxacin, flumequin itu kita bisa. Cuman ini nanti penggunaan antibiotik itu harus hati-hati ya. Harus hati-hatinya apa? Yaitu tadi dosisnya tidak boleh berlebihan. Kemudian kalau pemberian antibiotik ini ada masa tenggang waktunya. Misalnya ada kayak basitrasin ya. Itu kalau kita berikan itu dia butuh waktu 5 hari untuk supaya setelah kita berikan itu bisa bekerja menyembuhkan penyakit dan sisanya itu harus keluar dari tubuhnya ayam. Itu butuh 5 hari. Jadi kalau kita berikan ya itu belum 5 hari sudah kita potong, nah itu berarti antibiotik tadi ada di dalam tubuhnya si ayam tadi. Kalau kita sembelih berarti dagingnya, kemudian mungkin kalau pada ayam bertelur telurnya, kemudian ada di jeroannya, misalnya organ-organ dalamnya itu mengandung residu antibiotik yang nanti kalau kita makan, kita konsumsi oleh manusia maka ini berefek negatif pada manusia. Jadi penggunaan antibiotik itu hanya dalam keadaan yang sangat ya krusial ya, sangat harus ya kalau tidak ada obatnya ya, yang lain yang misalnya herbal sudah tidak ada ataupun sakitnya sangat berat, itu baru menggunakan antibiotik. Kalau masih ringan-ringan saja, kita jangan pakai antibiotik, tapi pakai herbal karena lebih aman. Ya, vaksinnya ini contohnya ya, Medivac Corisate ini untuk vaksinasi senot ya, untuk mencegah vaksinasi itu sifatnya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi penyakit tertentu ya, misalnya. Nah, vaksin ini itu memang sebenarnya isinya ya agen penyakit, Mama ya. Mama-mama ya. Jadi isinya agen penyakit, cuman agen penyakitnya ini sudah keganasannya sudah sudah diturunkan keganasannya. Itu ya. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu CRD ya. CRD hampir mirip dengan SNOT, maka gejala klinisnya itu mirip-mirip. Tapi di dalam herbal penanganannya sangat mirip ya, sehingga kita bisa menggunakan pokoknya ada gangguan pernapasan ya, kita bisa membuat ramuan herbalnya.
ya. Ini pun saya hanya searching-searching saja ya mama-mama ya. Jadi sebenarnya kita untuk menggunakan potensi dalam negeri kita memiliki herbal yang sangat banyak ya, dan itu bisa menggantikan ya biotik kalau untuk penyakit-penyakit yang ringan-ringan atau menambahkan dalam pakan ya, pada pakan bisa kita berikan herbal. Tapi eh, untuk menambahkan antibiotik dalam pakan itu dilarang oleh pemerintah. Ya, jadi tujuannya sebenarnya itu ada istilah kita sebut AGP, antibiotik growth promoter. Jadi antibiotik yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan atau merangsang produktivitas yang dulu eh, diberikan di dalam pakan ternak, tapi dengan dosis yang rendah. Cuman efeknya itu ya banyak kerugian lainnya. Ya, termasuk tadi ya terjadinya resistensi bakteri. Resistensi bakteri seperti ini mama-mama ya. Jadi kalau eh, antibiotik tadi itu digunakan setiap saat, seperti tadi ya ditambahkan di dalam pakannya, setiap hari ditambahkan dalam pakannya, ini akan menyebabkan bakteri tadi resisten. Resisten itu artinya dia tahan. Kalau ada terjadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kemudian penyakit tadi tidak bisa disembuhkan karena bakterinya sudah hafal ya. Jadi dia akan menghindari ya antibiotik yang sudah sering dipakai itu. Jadi eh, dia menjadi kebal. Jadi yang kebal bukan manusianya ya, yang kebal bukan ternaknya, tetapi yang kebal itu bakterinya. Jadi kalau diobati dengan antibiotik dia tidak mempan. Ya, terjadi kasus wabah penyakit yang disebabkan bakteri itu semakin luas ya. Sehingga untuk itu pemerintah tahun 2018 itu melarang penggunaan antibiotik ya yang ditambahkan di dalam pakan ya termasuk pakan unggas, pakan ayam ya. Karena satu tadi resistensi ya antibiotik pada akan terjadi ya pada bakteri-bakteri itu menjadi resisten terhadap antibiotik. Yang kedua, adanya residu antibiotik ya di dalam produk peternakan termasuk produk ayam misalnya daging, telur, kemudian juga organ-organ dalam yang kita sering makan misalnya usus, hati, kemudian rempelong ya itu mengandung residu antibiotik dan ini kalau kita makan itu akan menyebabkan kasus yang sama ya terjadi resistensi bakteri pada tubuh manusia yang mengkonsumsi ya produk-produk peternakan tadi yang mengandung residu antibiotik ya. Kemudian yang ketiga akan terjadi sulitnya pengendalian penyakit pada ayam ya. Sehingga akan apa digunakan biaya yang tinggi, kemudian tapi hasilnya tidak ada ya. Jadi kerugian semakin besar, infeksi yang terjadi, wabah penyakit itu semakin meluas ya. Jadi itu kita harus penambahan pakan ya, penambahan antibiotik di dalam pakan ya. Kita dilarang ya untuk melakukannya ya. Kemudian yang kita harus tahu bahwa eh, kalau kita tahu misalnya terjadi CRD tapi sudah parah gitu ya, kita tidak bisa lagi pakai herbal, maka kita pakai antibiotik. Yang pilihan ini bisa dipilih ya. Nah, yang pilihan ini berarti masih peka bisa membunuh eh, bakteri penyebabnya ya, penyebab CRD ini. Kemudian saat desinfektan ya kalau sudah benar terjadi CRD yang parah gitu ya, nanti kita tidak bisa lagi menggunakan herbal, tapi kita menggunakan desinfektan dari kimia.
Ya, jadi prinsipnya begini mama-mama ya. Kalau kita penyakitnya itu berat ya, sangat berat dan wabahnya itu sangat luas, itu harus kita beralih ke kimia. Tapi kalau kejadiannya itu masih ringan, kita bisa pakai herbal. Ya, jadi herbal itu tidak bisa mengatasi kalau sudah apa penyakitnya sudah parah. Ya, jadi herbal itu bisa, tapi bisa untuk mencegah dengan cara tadi ditambahkan di dalam pakan. Kemudian desinfektannya digunakan untuk herbal, jadi untuk pencegahan saja. Tapi kalau sudah terjadi penyakitnya itu parah, ya, kita mau tidak mau kembali lagi ke penggunaan antibiotik. Jadi antibiotik hanya digunakan pada penyakit-penyakit yang memang tidak bisa menggunakan sekedar herbal. Ya. Kemudian CRD ini lebih parah lagi kalau ada infeksi dari bakteri lain. E. coli namanya, Escherichia coli. Jadi sama ND ini menyebabkan CRD semakin parah, semakin berat ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan memang ya. Jadi kita mau tidak mau kalau sudah penyakitnya parah itu harus pakai antibiotik ya. Cuman kita harus tahu bagaimana cara menggunakan antibiotik. Dan nanti pada saat apa season kedua nanti ada ya pegangan yang bisa kita tahu bagaimana antibiotik itu kalau kita berikan maka kita tidak boleh memotongnya sebelum masa habis obatnya itu sampai obat antibiotiknya tadi bisa keluar dari tubuh ternak itu butuh waktu berapa hari sehingga tidak akan ada residu antibiotik di dalam tubuh ternak. Nah, ini tadi CRD itu ya mirip dengan senot tadi, cuman kalau di CRD itu banyak lelerannya ya. Lelerannya seperti ini ya. Tapi kalau pada senot biasanya agak kering tapi mukanya bengkak. Kalau pada CRD enggak bengkaknya enggak begitu apa dominan ya, tapi ada bengkak tapi enggak dominan. Ya, mirip-mirip sekali dengan senot nah, ya anu mama-mama ya. Nah, nah kejadian pesakitan, angka pesakitannya itu bisa 100% ya. Ayam dewasa itu 35% ya. Jadi bisa angka pesakitannya ya, tapi angka kematiannya ya bisa tergantung daripada keadaan kondisi dari si ayamnya itu ya. Kemudian, ini tadi ya, untuk perubahan pasca mati itu artinya perubahan setelah hewan itu kita bedah bangkai ya. Kita bedah bangkai atau bangkai yang sudah mati, misalnya kita bisa buka. Nah, untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada organ-organ dalamnya. Ya, sehingga itu bisa menentukan diagnosanya. Oh, ini apa penyakit penyakit senot apa CRD ya itu kita eh, gejalanya mirip, tapi nanti ada di perubahan pasca matinya itu akan berbeda. Ya, misalnya di sini pada CRD ini akan terjadi perikarditis ini radang jantung. Jadi jantungnya itu meradang bengkak gitu ya. Kemudian ada selaput keputih-putihan namanya fibrinosa ya. Itu jadi ini menyerang di jantung dan hati. Nah, tapi ini akan terlihat kalau CRD-nya itu juga ada infeksi yang dari E. coli ya. Escherichia coli ini bakteri lain. Biasanya bakteri ini ada di lingkungan banyak di lingkungan sehingga lingkungan yang kotor ya misalkan banyak kotoran ternaknya ini kemungkinan jumlah E. coli-nya itu banyak di situ. Nah, ini bisa bisa apa, menyerang pada
ayam-ayam yang tadinya itu sudah terserang CRD, kemudian dia eh, infeksi sekunder keduanya itu oleh Escherichia coli. Ya. Nah, pengobatannya ini kalau anu ya, kalau penyakitnya itu parah, mau kita harus pakai antibiotik. Jadi tetrasiklin, tilosin, tiamulin, quinolon, ya. Kemudian tilmikosin. Nah, ini nama-nama ini sebenarnya nama-nama zat yang terkandung. Jadi ada nama dagang, ada nama zat aktifnya, ya. Jadi kadang mereknya mereknya memang kadang mereknya tetrasiklin, isinya tetrasiklin. Kadang mereknya beda, isinya tetrasiklin. Jadi yang penting dalam penggunaan obat itu kita hendaknya tidak hanya mengetahui apa istilahnya, eh, nama nama ininya, nama obatnya, ya mereknya, ya nama mereknya, ya, tapi kita hendaknya juga tahu isinya apa dong, ya. Inilah tetrasiklin tiloxin ini adalah kandungan-kandungan yang antibiotik yang mungkin ya bisa untuk memberantas penyakit ya CRD kalau keadaannya sangat berat, ya. Nah, kalau masih ringan kita gunakan pakai herbal. Nah, ini gejala kalau bangkai yang sudah mati atau sengaja kita mau bedah ayam yang ada gejalanya tadi, gejala CED kita bedah. Nah, ini akan terjadi di dalam kantong hawa. Kantong hawa itu kalau kita buka eh, di bawahnya ini ya. Jadi di atasnya organ dalam atau antara ketiak ya. Kemudian di bawahnya kulit. Ini ada kantong namanya kantong hawa. Yang mana kantong hawa ini pentingnya untuk terbang ya. Untuk unggas itu selalu punya kantong kantong hawa. Nah, kantong hawa itu yang normal itu transparan, tipis, ya bening, bersih, tidak ada kayak ada keju-kejunya ya, tidak ada. Nah, ini pada CRD ada perkejuan, jadi kelihatan kantong hawanya eh, ada kejunya. Nah, ini kantong hawanya juga kadang berbusa seperti ini, tipis banget ya, jernih tapi tidak ada busanya. Nah, Pak, kalau pada CRD berbusa. Nah, ini juga kalau CRD ditumpangi penyakit tadi kolibasilosis yang disebabkan oleh Escherichia coli ya. Ini juga kantong hawanya itu ada perkejuannya ya. Kemudian akan terlihat juga di jantungnya, selaput jantungnya ya, selaput hatinya juga akan terjadi. Ya. Jadi jantung ya dan hati itu seperti keputihan seperti ini ada kejunya ya. Ini disebabkan oleh CRD tadi yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma galisepticum dan ditumpangi ada infeksi kolibasilosis ya yang disebabkan oleh Escherichia coli. Mau tidak mau harus menyebutkan anu ya nama latinnya ya, ya, mama-mama ya. Karena memang penyebabnya namanya seperti itu. Ya. Jadi nah ini vaksin CRD juga sudah ada ya. Vaksin snot ada, vaksin CRD ada. Penyebabnya bakteri ya, sama-sama sudah karena kejadian cukup cukup tinggi ya. Kejadian penyakit ini yang menyerang pada ayam itu sangat tinggi. Yang keempat yang ini perak putih. Mungkin mama-mama sudah tahu ya. Misalkan di kandang itu ada ya ayam yang menunjukkan tempat keluarnya kotoran ya. Kemudian seperti pasta ya. Sampai sangat merekat sekali pada ekornya itu ya. Nah, sampai parah kemudian kayak
lubang keluarnya itu kita sebut kloaka itu ya, lubang keluarnya kotoran itu sampai membengkak ya. Ini disebabkan oleh penyakit berak kapur atau kita sebut pulorum. Penyebabnya Salmonella pulorum ya. Angka kematiannya ya bisa mencapai 100% ya pada kejadian yang wabah yang akut ya. Akut itu wabah yang sangat cepat. Jadi penyakitnya itu tiba-tiba kemudian tahu-tahu sudah ada kematiannya banyak ya. Nah, kemudian hewan yang peka ya ayam maupun kalkun. Cara penularannya vertikal maksudnya ini. Jadi kalau ada induk, misalnya induk yang menghasilkan telur, kemudian telurnya itu menetas. Nah, kemudian si DOC-nya itu ataupun anak ayam umur sehari itu sudah terkena ini, terkena berak kabur ini, berarti penularannya dari induknya kepada anaknya itu kita sebut penularan secara vertikal. Kalau yang horizontal itu ketularan dari temannya sekandang, ya. Jadi itu bisa penularannya lewat udara, lewat debu, lewat bulu maupun telur. Jadi, bisa saja kita tidak tahu menggabungkan ya telur yang dari induk lain misalnya ya untuk dierami pada indukan tertentu ya. Saat ini mungkin induknya mati begitu ya, kemudian kita telurnya ditetaskan pada telur pada indukan lain. Nah, padahal sebetulnya yang mati tadi itu mungkin karena penyakit penyakit ini pulorum sehingga telurnya tadi sudah mengandung kuman atau bakteri ya penyebab pulorum. Nah, kalau kita satukan dengan tetas yang lain, maka ini akan menular ya. Jadi nanti seluruh telur yang ditetaskan itu akan terjadi eh, artinya terserang ya eh, pulorum semua ya. Nah, gejala klinisnya yang tadi khas sekali ya. Untuk pelorum itu kotorannya itu diare ya, kotorannya encer, kemudian seperti pasta ada di kloaka, bulu-bulu sekitarnya kotor semua ya. Kemudian lantai kalau itu lantai dari semen ya, dari semen akan terlihat eh, berak kabut tadi atau diare yang berkabut tadi itu sulit untuk hilang kecuali dengan digosok ya digosok dengan sikat berkali-kali baru bisa hilang ya itu tandanya bahwa kotoran tadi berasal dari penderita pulorum. Nah ini contohnya ya penderita dalam kejadian yang sangat cepat ayam mati ya ayam mati bersama-sama dengan diarenya ada bekas-bekas kotorannya itu kayak kapur ya ini putih-putih nah ini untuk yang indukan ya yang pada induk itu bisa seperti ini keadaannya mungkin mama-mama sudah pernah tahu ya kayak gini keadaan seperti ini ayam ini. Nah, itu menunjukkan diare ya, berak kapur. Nah, kalau mau dilihat organnya seperti apa perubahannya, yang paling khas ya, kalau itu pulorum, maka jantungnya ini akan berwarna kayak ada putih-putih gini ya. Nodul-nodul, nodul-nodul itu kayak bentukan-bentukan keras kalau kita tekan itu mengeras sih berwarna abu-abu ya kemudian ini terjadi di jantung pada penderita pulorum jadi jantungnya kalau kita buka jantungnya seperti itu ada blok-blok putih-putih itu kemudian abu-abu nah itu berarti pulorum. Begitu mungkin untuk sementara waktu. Jadi hanya saya berikan yang
penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Sebenarnya penyakit yang lain itu mungkin kalau dibutuhkan waktunya, saya sudah siapkan ya, termasuk disebabkan karena virus ya. Jadi virus yang disebabkan virus itu yang paling sering menyerang pada ayam itu disebabkan karena ND. Kemudian marek ya, kemudian gumboro. Nah, ya tergantung mama-mama semua. Kalau memang waktunya cukup, kita bisa saya memberikan ya. Kalau waktunya cukup ya mama-mama. Oke, Saya kira itu Bapak Roni terima kasih Bu. dari Eh, saya minta ulasannya. maaf. Ya. Monggo kalau ada eh, apa pertanyaan dari mama-mama, monggo. Oke, terima kasih Bu Imbang, informasi yang baik sekali untuk kami. Saya sendiri baru tahu ternyata ayam itu bisa depresi dengan ciri-ciri yang ditunjukkan seperti itu. Jadi ini sangat menarik sekali. Mungkin ada mama-mama PKK di sini yang mau bertanya kepada Bu Imbang, saya persilakan. Wah, ya, Ketua ada yang bertanya? Perlu sungkan. Jadi ciri-ciri penyakit yang ditunjukkan oleh Bu Imbang tadi itu sepertinya di sini juga kami alami. Jadi Ya, tubuhnya berkapur, ya, jadi ada induknya, ada anaknya, dan biasanya anak yang umur sebelum 14 hari itu kalau mati uh, ya, itu anusnya itu tertutup dengan itu. Nah, saya sendiri ya, ya, itu betul. saya berpikir bahwa itu mungkin karena ayamnya bermain kena air lalu tertutup oleh tanah, ternyata memang itu penyakit. Jadi ini Iya, kasih informasinya. Tinggal iya, iya, sekarang mungkin mama ada yang mau bertanya bagaimana mengatasi hal tersebut dari segi apa secara alami karena kalau obatnya juga toko-toko sini kami jarang dan cukup jauh dan kalau bila ada obatnya mungkin juga ah, iya, it- mahal tetapi mungkin betul. ada tips-tips atau apalah ramuan-ramuan Hmm, herbal yang bisa dimanfaatkan. hmm, hmm, Contohnya penyakit-penyakit seperti itu mungkin hmm. wah ekonomi ina tutu ayo nih tips. Ada satu mama yang mau tanya. Iya, monggo Mama, Ya maaf Bu, Mama. kita pakai bahasa lokal sedikit. Nanti mohon diterjemahkan juga ya Pak Nggih. Roni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, di sini saya melihat ini mengenai gejala penyakitnya tadi itu terkait dengan lingkungan atau manajemen lingkungannya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, karena penjelasan Ibu tadi kami alami betul bahwa semua penyakit yang disampaikan tadi itu kami alami. Kira-kira pertanyaan saya di sini Ibu, seperti apa lingkungan kita ini sehingga penyakitnya itu dia bisa berkurang dari yang disampaikan tadi. Terima kasih. Iya. Jadi eh, sebenarnya beberapa faktor yang sering ya menyebabkan terjadinya penyakit antara lain eh, sanitasi kandang. Jadi sanitasi dan vaksinasi, Mama. Jadi untuk pencegahan itu ada dua faktor penting yang harus dilaksanakan, sanitasi dan vaksinasi. Ya, sanitasi itu sebenarnya kita usahakan lingkungan di dalam kandang dan sekitar kandang itu harus bersih. Tapi bukan berarti hanya bersih saja, tetapi secara fisik ya, tetapi harus bersih juga dari bakteri, dari virus ya, yang mana itu eh, di kita harus melakukan desinfektan.
ya, desinfeksi. Kalau prosesnya desinfeksi yang kita berikan berupa desinfektan. Desinfektan itu adalah obat ya, obat yang bisa membunuh ya, mikroorganisme termasuk bakteri dan virus yang ada di kandang dan sekitar kandang ya. Tetapi dia bisa membunuhnya. Penggunaannya desinfektan tadi harus dosisnya tinggi ya. Kalau tidak boleh istilahnya desinfektan ini masuk ke ternak ataupun masuk ke dalam tubuh manusia ya, ya, istilahnya begitu ya. Jadi karena ini akan merusak kalau desinfektan tadi dia hanya membunuh bakteri virus di luar tubuh ternak ya. Jadi itu namanya desinfektan. Nah, sanitasi ada dua tahapan penting. Jadi pertama harus bersih, kita bersihkan dari kotoran ya, karena kotoran tadi itu kan ada bakteri maupun virus maupun ada telur cacing dan sebagainya ya. Kita untuk efektifnya kita membersihkan kandang itu harus dibersihkan dulu dengan dipakai apa disapu, kemudian disikat ya, kemudian mungkin dibersihkan dengan air ya, dicuci dengan deterjen. Itu adalah salah satu yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan sanitasi. Jadi dua tahap, membersihkan kotoran yang ada di permukaan. Nah, ini akan eh, sebenarnya mengurangi ya, sudah mengurangi mikroba sehingga desinfektan yang nanti kita berikan itu eh, secara ini tidak banyak yang harus kita berikan ya, karena sudah tadi sudah dibersihkan, dihilangkan saat kita membersihkan kotoran tadi, sehingga kita hanya menyemprot desinfektan secara efisien ya, lebih efisien. Karena kalau tidak dibersihkan, maka kemudian kita berikan langsung desinfektan atau kita dengan menyemprotkan desinfektan atau desinfeksi tadi, itu tidak akan bisa membunuh bakteri atau virus yang tersembunyi ya di dalam kotoran tadi. Jadi tahapannya itu Ibu sanitasi, kita bersihkan kotoran yang menempel baik pada tempat pakan, tempat minum, kandang, lantai kandang, dinding kandang, semua kita bersihkan, baru kita semprot dengan desinfektan. Nah, kemudian kalau desinfektan kimia itu ada dua macam, mama-mama ya. Jadi ada yang boleh diberikan saat si ternak ada di kandang, tapi ada juga desinfektan yang tidak boleh ada ternak ataupun telur ataupun produk-produk peternakan yang lain ada di kandang. Jadi ada dua macam. Misalnya yang contohnya formalin itu kita bisa lakukan desinfeksi atau menyemprot desinfektan ya dengan formalin, tetapi formalin ini sifatnya itu merusak jaringan hidup ya. Jadi termasuk ternak itu tidak boleh di dalam kandang. Sehingga pada saat kita mau mendatakan DOC ya, itu kita 1 minggu sebelumnya itu harus membersihkan kandang, ya. Kemudian dibersihkan kandang, kemudian didesinfeksi misalnya dengan menyemprot formalin, ya. Kemudian kita buka kandang dari sisa-sisanya setelah itu supaya tidak ada formalin lagi, baru DOC datang. Ya, jadi eh, tapi ada yang kita boleh semprotkan ya desinfektan ya saat ada ternak di dalam kandang. Nah, untuk itu kita bisa lakukan desinfektan atau mendesinfeksi kandang mungkin untuk ya kita pakai herbal. Kalau herbal aman. Jadi untuk manusianya aman, untuk ternaknya juga aman. Tapi kalau menggunakan desinfektan, kita harus tahu desinfektan mana yang boleh diberikan saat ternak eh, ada di kandang dan ada ya boleh disemprotkan pada saat ya ternak di dalam kandang atau tidak boleh disemprotkan saat ternak di dalam kandang. Itu sanitasi. Jadi pencegahan itu ada sanitasi,
sanitasi ada dua tahap, istilahnya dekontaminasi yang tahap satu, yang kemudian desinfeksi tahap keduanya. Itu sanitasi ya. Nah, kemudian baru vaksinasi. Nah, vaksinasi itu harus kita lakukan untuk mencegah selain sanitasi, kita harus melakukan vaksinasi. Ya, jadi tidak mau eh, ya mau tidak mau harus lakukan dua macam itu untuk pencegahan penyakit. Kita tahu bahwa pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Kalau pengobatan itu nanti kita akan merugi secara ekonomi karena obat-obatan tadi harganya mahal seperti kata Pak Roni tadi. Ya, jadi eh, ya itu tadi harus mencegah lebih bagus ya daripada pengobatan dengan sanitasi dan vaksinasi. Nah, nanti tentang pemeliharaannya nanti Pak Rusli itu ya untuk manajemen pemeliharaannya itu ya kapan harus divaksin itu Pak Rusli sudah hafal. Ya, nanti disampaikan oleh Pak Rusli. Mungkin mama-mama sebelumnya sudah dapat ya informasi dari Pak Rusli ya, sudah diberi pembekalan ya Pak Rani ya. Ya, betul Bu, minggu kemarin tentang kesehatan Oh kandang iya, iya, iya. dan pendidikan. Iya. Gitu, Mama, mungkin masih ada yang ditanyakan, artinya jadi jawaban saya mungkin masih sudah jelas atau belum? Monggo, Mama. Terima kasih Bu Imbang. Iya, Masih ada. Hmm, Masih mau bertanya. Oh, ada satu lagi Bu Imbang. iya, iya, Nah, baik, yang menjadi pertanyaan saya tadi Ibu sampaikan tentang pengobatan tadi penyakit yang sudah ayam yang sudah terserang penyakit. Ada beberapa jenis antibiotik. Nah, dan kalau seperti yang ada di sini ini kebanyakan itu terbatas obat-obat yang disiapkan di sini toko-toko. iya, iya, Jadi iya, dan walaupun ada juga Ibu dari segi biayanya mungkin ada tips-tips obat iya, herbal, obat herbal yang bisa iya, dijangkau dan mudah untuk kami memperoleh. Dari segi biaya menguntungkan bagi kami, Bu. Mungkin itu. iya, iya. Nah, karena Nah, tadi iya, iya, walaupun ada obat yang tersedia di toko, iya, tetapi dari biayanya mungkin iya, kami tidak bisa jangkau, mungkin mahal iya, begitu, Ibu. iya, betul. Kasih, Bu, hanya itu saja. Iya. Nah itu, anu, mama-mama, nanti ada season kedua saya khusus tentang herbalnya. Oke, terima kasih. Nanti ada saya share lagi tentang resep-resep herbal untuk desinfektan, mengatasi penyakit. Tapi tadi sudah saya sampaikan penyakit yang obatnya dengan herbal itu penyakit-penyakit yang masih ringan ya. Artinya sudah apa artinya kalau sudah berat itu harus pakai zat kimia, antibiotik kimia mungkin ya. Saya share coba ya Bu tentang uh, ya. Gimana Pak Roni? Apa diteruskan dengan ini? Boleh, Bu. Boleh ya, ya. Sekaligus nanti eh, soalnya banyak resep-resep yang bisa diberikan dan eh, ini bisa menjadi pegangan untuk mama-mama ya. Seperti mama tadi kata bahwa memang betul ya. Kenapa kita harus beralih ke herbal, yaitu salah satunya tadi mahalnya antibiotik. Kemudian selain mahal, ketersediaannya mungkin harus jauh ya, Mama ya, harus jauh. Kemudian ongkos kirimnya itu mahal ya. Kemudian ada faktor-faktor lain yang negatif memang. Negatifnya itu tadi menyebabkan resistensi bakteri. Jadi bakteri menjadi antibiotik.
Ya, kemudian yang kedua, eh, produk-produk peternakan seperti telur, daging maupun apa jeroan itu mengandung residu antibiotik yang nanti itu dalam masa waktu yang lama itu bisa menyebabkan berbagai macam kasus ya termasuk teratogenik itu menyebabkan kanker, menyebabkan tumor, menyebabkan alergi ya kemudian menjadi resistensi bakteri juga pada tubuh tubuh manusia sehingga kita memang harus mengurangi seminimal mungkin ya. Jadi supaya penggunaan antibiotik itu harus diganti ya. Jangan menggunakan antibiotik kecuali kalau pada penyakit-penyakit yang berat dan ya yang istilahnya yang wabahnya itu sangat luas ya. Jadi untuk itu yang kita harus gantikan antibiotik itu dengan apa? Yang pertama yaitu dengan menambahkan herbal pada pakan ternak. Dulu pemberian antibiotik juga untuk pakan ditambahkan pada pakan ternak. Tetapi hasilnya itu tadi secara menurut penelitian-penelitian menyebabkan berbagai macam faktor tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, sehingga kita harus mengurangi penggunaan antibiotik. Ya, selain mahal, kemudian resiko efek negatifnya itu sangat banyak bagi bagi manusia, ya. Ini akan menyebabkan ya berbagai macam efek, ya. Tadi ada alergi, resistensi bakteri, residu antibiotik, ya. Kemudian menjadi wabah penyakit yang disebabkan oleh bakteri semakin meluas sih. Kemudian bakterinya susah dibunuh dengan antibiotik ya. Kemudian bakteri itu akan mencemari di kandang dan lingkungan sekitar kandang termasuk masuk ke dalam sumber-sumber air minum yang nanti diminum oleh manusia sehingga manusia akan mengalami istilahnya gangguan kesehatan yang kita sebut namanya foodborne foodborne tulisannya ini Mama foodborne disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh terkontaminasinya makanan ataupun minuman manusia. Sehingga oleh bakteri yang berasal dari peternakan. Ya, termasuk ya bakteri tadi penyebab CED, penyebab snot, penyebab pulorum, itu bisa ada banyak di peternakan dan lingkungan sekitar peternakan yang nanti berefeknya kepada manusianya, menyebabkan penyakit namanya foodborne disease. Misalnya ya terjadi di dan muntah-muntah, kepala pening itu akibat salah satunya itu penyebabnya adalah itu tadi adanya bakteri dari peternakan yang sulit dibunuh kemudian mencemari makanan maupun minuman manusia. Nah, sehingga di sini saya masuk ke season keduanya aplikasi herbal sebagai feed additive. Cuman dalam tanda kutip tadi ya, di sini saya berikan lebih lengkap lagi, tidak hanya sebagai ditambahkan dalam pakan, tetapi digunakan sebagai disinfektan, digunakan untuk mengatasi penyakit bakteri saja ya. Kalau penyakit virus tidak bisa diobati ya, diobati dengan antibiotik ya, sehingga herbal itu bisa menggantikan antibiotik ya, tetapi penggunaannya itu hanya untuk penyakit yang tidak parah banget ya dan wabahnya tidak sangat luas ya. Jadi untuk para ibu-ibu ayam ya skala kepemilikan ayamnya itu eh, tidak banyak itu yang paling tepat itu pakai herbal ya. Jadi kalau herbal ini seringkali digunakan itu tidak ada masalah ya karena dia mengandung antibiotik tapi antibiotik alami. Mengandung anti radangnya alami. Jadi tidak berefek negatif seperti pemberian antibiotik atau zat-zat kimia lainnya. Nah, di sini eh,
lingkup yang mau saya sampaikan itu adalah herbal digunakan sebagai tambahan di dalam pakan. Kemudian sebagai desinfektan. Tadi desinfektan itu untuk membersihkan kandang ya. Itu tidak hanya bersih ya dari kotoran, tetapi harus bersih dari bakteri atau virus. Itu namanya desinfektan. Tujuannya adalah untuk itu. Jadi bersih dan suci ya. Artinya suci dari bakteri ataupun virus. Ya. Kemudian untuk mengatasi penyakit ya. Kelebihan pengguna unggas ya lewat pakan ya ini. Ayam lebih tahan terhadap serangan penyakit ya, menurunkan kematian. Dan dagingnya itu akan lebih baik. Jadi apa sih? Singset ya, kalau saya bisa katakan lemaknya itu ya minim ya. Jadi karkas itu artinya daging itu ya, itu berwarna putih segar mengkilap, kencang ya, singset gitu ya. Kemudian kalau diraba itu kencang ya. Kemudian tidak anyir ataupun